Pak tua ini di dalam cawan dadu. Tidak ada yang bisa melakukan trik. Kakek, Yo-yo, kakek, yo-yo, kakek, kakek. benar-benar tercela. Jangan marah Pak tua. Selama Anda memenangkan putaran ini, Anda bisa mengambil uang dan orang itu. Baiklah. Bagaimana kita bertaruh? Cukup bertaruh besar atau kecil. Biarkan saja wanita cantik itu bertaruh besar atau kecil. Kita berdua akan bertaruh menggunakan sistem martingale. Martingale artinya putaran kedua. Menggunakan 2 kali lipat chip dari putaran pertama. Putaran ketiga 2 kali lipat putaran kedua. Dan seterusnya. Aku tidak tahu caranya. Kemarilah. Akan ku beritahu. Bertaruh besar atau kecil sangatlah sederhana. Lihat 3 dadu. Penjudi bertaruh besar atau kecil. Setelah memasang taruhan, kamu bisa bertaruh besar atau bertaruh kecil. Jumlah total ketiga dadu dijumlahkan. Jika kurang dari 10, maka itu kecil. Jika jumlahnya lebih dari 11, maka itu besar. Jika penjudi bertaruh dengan benar, mereka memenangkan kembali modal taruhan mereka. Ditambah hadiah dengan jumlah yang sama. Jika mereka bertaruh salah, mereka kehilangan taruhan. Sesederhana itu kan? Ayo, keluarkan chipnya. Enam. Saya akan menjadi bandar, mari kita mulai. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil alih secara pribadi. Pak tua, kau benar-benar membuat banyak masalah, bukan? Baik. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Melempar dadu adalah permainan judi, salah satu cara bermain yang paling umum. Untuk menang, orang dan cawan harus menjadi satu. Nol poin. Anda bilang besar atau kecil? Besar. Saya bertaruh 1000. Bertaruh kecil. Aku ikut. Enam. Ini kecil. Nenek tua, kamu kalah. Sudah kubilang keberuntunganmu tidak begitu bagus. Paman. Tidak apa-apa. Latih teknikmu. Pak tua, lanjutkan. Nenek tua kita semua menggunakan dadu mekanis elektronik sekarang. Jika kita bertaruh besar, itu akan besar. Jika kita bertaruh kecil, itu akan kecil. Meskipun Anda memiliki sedikit keahlian, Anda harus merangkak keluar hari ini. Cawan dadu yang dikendalikan secara elektronik. Bajingan-bajingan ini, mereka benar-benar menguasai teknologi tinggi. Kalau begitu, kakek akan bermain bersamamu. Pak tua, jangan menunda-nunda. Sudah waktunya untuk taruhan ganda putaran ini. Pak tua, kau tidak takut kan? Apa kau mau pil tekanan darah dulu? Cucuku, kamu benar-benar berbakti. Tapi jangan khawatir. Kesehatan kakek baik-baik saja. Kalau begitu, cepat mulai. Kita akan menonton pertunjukan yang bagus. Memanggil besar atau kecil? Besar. 2000. Kecil. Cocok. Sudah kubuka. Buka. Cangkir dadu berhenti. Meski ingin mengutak-atiknya, Anda tak punya kesempatan. Jika Pak tua kalah lagi di putaran ini, jumlahnya harus 2 kali lipat.
Kenapa kecil lagi? Nenek tua sudah kubilang. Keberuntunganmu tidak begitu bagus. Mulai putaran ini adalah strategi melipat gandakan taruhan. Kalah 2000. Apa itu 2000? Jika Anda kalah putaran berikutnya itu 4000. Putaran setelah itu akan 8000. Lanjutkan. Pak Tua, hari ini saya pasti akan membuat Anda kalah. Sampai Anda tidak punya celana dalam lagi. Kamu ingin menggunakan baru mekanis dikombinasikan dengan metode taruhan ganda untuk membuat lenggo berlipat ganda semakin besar dan menguras habis aku. Kalau begitu biarkan keinginanmu menjadi kenyataan. Nenek tua, kamu baru kalah 5 putaran dan sudah tidak bisa diam. Aku sudah kalah lebih dari 1 juta. Nenek tua, bagaimana kalau aku menghubungi krematorium terlebih dahulu agar kamu bisa jati yang pertama dikremasi saat meninggal. Bocah kecil, kamu benar-benar berbakti. Jangan khawatir. Sudut pertama ini akan kecil. Pasti akan membiarkanmu melakukannya duluan. Kamu. Nona lanjutkan. Besar. Kecil. Cocok. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Bagaimana kecil lagi? Pak Tua sudah kalah 10 putaran. Kau pasti kehabisan uang kan? Sepertinya upayaku untuk menjaga perdamaian hanya mendorong kesombongan mereka. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan bersikap sopan lagi. Aku ingin memberitahumu apa artinya jatuh ke neraka tanpa harapan selamanya. Paman, aku minta maaf. Nah, tidak apa-apa. Bagaimana ini bisa menjadi salahmu? Orang tua ini yang kehabisan keberuntungan. Ya, memang keberuntungan sudah hilang. Ini sudah lebih dari 1 juta sekarang. Hampir semua kalah. Dengan keberuntungan seperti ini, saya kira dia harus keluar telanjang malam ini. Yo, apa kamu baik-baik saja? Kakak, mari kita berhenti berjudi. Mari kita pulang. Berhenti. Permainan sudah dimulai. Tidak ada yang pergi sampai pemenang ditentukan. Kakakku sudah kalah banyak sekali. Apalagi yang kau inginkan? Kalah sampai Anda bangkrut. Yu, tidak apa-apa. Pak Tua sudah kalah begitu banyak. Namun dia berdiri di sini dengan begitu tenang. Saya hampir mengaguminya sekarang. Bos Wan. Mungkin dia sangat lemas karena kalah sampai tidak bisa berdiri. Itulah sebabnya dia tidak bisa pergi. Yu, jangan khawatir. Kakek pasti akan memastikan kamu hari ini pulang dengan uang. Pulang dengan uang apa? Uang neraka mungkin. Shesha. Pak Tua sudah tua. Dia tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Jika kau bicara seperti itu, bagaimana jika dia terlalu bersemangat dan meninggal? Nenek tua, bagaimana kalau kamu berlutut dan meminta maaf sekarang? Aku akan menyuruh Bos Wan menggunakan 1000 lembar uang ini untuk jati kuburanmu. Lin Sasa, cukup sudah. Dulu kau yang berlutut di tanah, memohon kakakku untuk mengampunimu. Kakakku dengan baik hati meninggalkanmu 3 jari. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Apa gunanya kebaikan? Bisakah itu dibelanjakan seperti uang? Bocah, aku punya firasat hari ini. Kamu harus berlutut bersujud dan memanggilku kakek lagi. Nenek tua,
Apa aku memberimu terlalu banyak muka? Kamu orang miskin tua yang sudah diambang kematian. Hak apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut dan bersujud padamu? Cukup. Ini adalah kasino, bukan pasar. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Mana? Mari kita terus bertaruh besar. Paman kita sudah kalah lebih dari 10 putaran. Bagaimana kalau kita bertaruh kecil putaran ini? Tidak. Terus bertaruh besar. Besar. Pak tua Anda kalah lagi. Nona lanjutkan. Pak tua, Anda hanya punya satu chip tersisa. Itu tidak cukup untuk taruhan minimum putaran berikutnya. Bagaimana Anda bisa bertaruh sekarang? Aku akan bertaruh hanya dengan satu keping ini. Jika aku kalah putaran ini, ambil nyawaku. Kakek, Pak tua, kau pasti sudah gila karena kalah, Pak tua. Jika uangnya habis, kita bisa mulai lagi. Jika hidup Anda hilang, semuanya hilang. Benar sekali. kakak kita bisa melupakan uangnya. Tapi kakak tidak boleh mendapat masalah. Benar, Paman. Mereka menang lebih dari 10 putaran berturut-turut, semuanya kecil. Permainan judi ini pasti dicurangi. Jaga ucapanmu. Jelas sekali Anda dan Pak tua ini, yang keberuntungannya sedang menurun. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Tepat sekali, keberuntungan berputar seperti roda. Sebelumnya keberuntunganmu buruk. Mungkin jika kamu bermain satu putaran lagi akan menjadi besar. Nak, aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Putaran ini pasti besar. Baik, saya akan ikut dan bertaruh kecil lagi. Nona bertaruh besar tepat di depanku. Besar. Buka. Besar. Bagaimana bisa besar? Bagaimana bisa besar? Saya jelas mengendalikan dadu agar kecil. Bagaimana bisa besar? Apakah agen judi membuat kesalahan? Satu putaran bisa memulihkan kerugiannya. Bos Wan, apakah kamu berani melanjutkan? Kita tidak bisa membiarkan bebek di mulut kita terbang begitu saja. Lanjutkan. Besar. Bagaimana bisa besar lagi? Masih bertaruh kecil. Besar. Besar. Kakek. Kecil. Bagaimana bisa masih besar? Nah, ketika sesuatu mencapai puncaknya, mereka harus berbalik. Sebelumnya, kamu kalah parah sampai berlutut kepadaku. Mengatakan aku melempar besar setiap kali. Hasilnya adalah 5 lembaran besar berturut-turut. Paman Bos Wan hanya punya satu chip tersisa. Aku bukan tipe yang menghabisi lawanku. Bos Wan simpan keping itu untuk konten. Cucuku Nona, ayo pergi. Berhenti. Ada apa, Bos Wan? Kamu ingin memberiku keping itu juga? Sayangnya orang tua ini tidak serakah. Tidak ada yang pergi sampai putaran terakhir dimainkan. Itu tidak bermoral, Bos Wan.
Ini adalah wilayah saya. Jadi saya tidak bermoral. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Tapi kamu hanya punya satu keping tersisa. Apakah kamu berniat mempertaruhkan nyawamu juga? Kasino ini. Untuk putaran terakhir saya akan mempertaruhkan kasino ini. Terlepas dari menang atau kalah, setelah putaran ini selesai saya akan membiarkan Anda pergi. Kita hanya bermain-main. Mengapa menganggapnya serius? Hanya kasino belaka. Saya mampu menanggung kerugiannya. Sepertinya aku tidak akan bisa pergi ke Batidira malam ini. Ruang VIP Kasino One Hall. Wang Lai salah satu dari 4 raja judi Raja Utara. Raja Pejudi. Tuan tua telah muncul. Bawa semua orang dan ikuti aku untuk menyambutnya. Karena ini adalah putaran terakhir. Mengapa kita tidak mengubah cara bermain? Bertaruh pada poin. Pak Tua, apa kau sudah gila setelah memenangkan beberapa putaran? Bertaruh pada poin. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah raja judi? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu juga bertaruh. Meskipun orang tua ini bisa mengendalikan hasil besar atau kecil dari gelas dadu, dia pasti tidak bisa mengendalikan angka spesifik. Baiklah, Kata-kata saja bukan bukti. Sertifikat properti berfungsi sebagai bukti. bawa akta properti. Akta properti kasino ada di sini. Mana? Sebutkan angka yang kamu suka. Paman mengeluarkan angka besar setiap putaran sekarang. Kalau begitu aku akan menebak 18. Bagus, semuanya perhatikan baik-baik. Bos Wan, menurutmu aku akan mendapatkan 18 poin di putaran ini? Jika kamu melempar 18 poin, aku akan menelan dadu itu. Sepertinya kamu akan mengalami gangguan pencernaan malam ini. The film was Buka. translated and narrated by M. Media. 18 poin benar, benar 18 poin. Yo-yo kakakmu menang. Mustahil. Bagaimana bisa 18 poin? 18 poin benar-benar 18 poin. Pak Tua itu luar biasa. Sudah berakhir mobilku, uangku semuanya hilang. Bos Wan, apa ini? Bagaimana aku tahu apa itu? Karena kamu tidak tahu. Kalau begitu biar aku beritahu. Ini adalah perangkat paling canggih dari luar negeri. Sebuah remote control untuk memanipulasi ledu mekanis. Jadi kakek curang. Siapa yang curang? Jika aku curang, apakah aku akan membiarkan orang tua ini menang? Lagi pula kecurangan mengakibatkan tanganmu dipotong. Bos Wan adalah pemilik kasino. Dia tidak mungkin tidak tahu aturan ini, bukan? Tuan tua, tidak ada bukti di sini. Kamu tidak bisa sembarangan menuduh orang. Ini cukup serius untuk kehilangan jari. Alasan dia kehilangan segalanya. Justru karena remote control ini. Kecepatan alat ini mengendalikan dadu. Tidak secepat tanganku. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan tanganmu. Itu tidak mungkin lebih cepat dari remote control elektronik. Kendali jarak jauh mengendalikan dadu. Tidak lebih dari 1 detik. Bisakah kecepatan tanganmu melebihi kecepatan itu? Kamu hanya menghitung waktu yang dibutuhkan dia untuk mengendalikan dadu. Tapi aku tidak menyangka gerakan dadu mengalami penundaan. Tepat saat dadu akan kembali ke angka yang lebih kecil. Aku sudah merasakannya.
Aku menggunakan kekuatan tanganku dan mengubahnya kembali ke angka besar semula. Ini benar-benar remote control untuk Dadu. Jadi bos Wan curang. Raja Barat. Raja Timur. Berani macam-macam dengan Tuan Tua. Dia pasti sangat berani. Tidak. Bos Wan. Menurut peraturan, curang berarti memotong tangan. Kamu. Dan selanjutnya, kita harus menutup Kasino WNH Oramo. The film was translated Tuan Tua Kasino and ini menghasilkan narrated jutaan by setiap hari. Media. Apakah dia akan menutupnya begitu saja? Aku rasa orang tua ini terlalu terbawa suasana setelah memenangkan uang, memotong tangan dan menutup kasino. Mimpi saja, serang. Hari ini darah akan tertumpah. Ayo pergi. Kami hanya datang ke sini untuk bermain, tidak sepadan terlibat dalam pembunuhan. Bos Wan, apakah kamu mencoba melanggar peraturan? Persetan dengan aturan. Akulah aturannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Tunjukkan padaku tepat di depan mataku. Bagaimana kamu menghindari remote control itu dan menyesuaikan lemparan Dadu? Setelah selesai demonstrasi, aku akan membiarkanmu pergi. Sepertinya kamu tidak mau menerima kekalahan. Baiklah guru tua. Hari ini aku akan membuka matamu. Bawa cangkir Dadu transparan itu. Perhatikan baik-baik. Kamu boleh menggunakan remote control untuk mengendalikan hasil Dadu. Ini pasti palsu. Dadu elektronik. Ini sedikit lebih berat dari dadu biasa. Ini di putaran pertama. Aku merasakannya begitu aku menyentuhnya. Omong kosong, hanya beberapa gram berat, dan kamu hanya dengan menyentuhnya bisa tahu perbedaannya. Siapa yang kamu coba bodohi? Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa kulakukan. Keterampilan ini, aku kembangkan saat membeli sayuran di pasar. Kau berpura-pura lemah untuk menjebak yang kuat. Kau memasang jebakan untuk kami, Kawan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi hari ini. Orang tua, meskipun kamu tahu aku curang, apa gunanya itu? Hari ini kamu pasti akan mati. Kakek, Yu, jangan takut. orang tua bodoh, berhenti mencoba bersikap tangguh. Hari ini, kamu mempermainkan kami semua. Oleh karena itu, kami tidak hanya akan mengambil kembali uang kami, tetapi juga mengambil nyawamu. Serang. Coba kulihat siapa yang berani menyentuh tuan tua. Salah satu dari 4 Raja Judi, Raja Utara, Wang Lei bos dari sarang judi emas, dan juga 4 Raja Judi, Raja Barat, dan Raja Timur. Kak Wan memberitahuku. Ketiga orang itu, mereka adalah 3 dari 4 Raja Judi. 3 Raja Judi Agung, bagaimana mereka semua bisa berkumpul di Jiangju dan datang ke sini kepada kami? Salam untuk Raja Judi. Kalian anak muda. Tidak ada yang namanya Raja Judi. Omong kosong. Kakek. Jadi kakek adalah Raja Judi, legenda yang menghilang dari dunia perjudian. Dulu, benar-benar kamu dari pertarungan 4 Raja Judi yang mengalahkan 3 Raja Judi besar. Raja Selatan Raja Judi. Dia adalah Raja Judi. Kita tamat. Kita sudah menendang pelat baja kali ini. Cepat bangun. Anak-anak tidak membuatku takut. Cucuku yang berharga. Kamu, beraninya kamu tidak menghormati orang tua itu. 3 Raja Judi besar itu sangat jaya dulu. Uang jika mereka mau. Kekuasaan jika mereka mau. Setelah kalah taruhan, mereka semua bersedia memotong tangan. Kemampuan apa yang kumiliki untuk berani menantang Raja Judi? Orang tua. Tidak. Kakak. Ini cucu.
Aku buta. Aku tidak mengenalimu. Kakak, tolong maafkan aku. Kamu bos kasino kecil. Pikir kamu pantas mendapatkan pengampunan orang tua itu? Pak tua itu. Hari ini semuanya salah paham. Ini semua salah paham. Ya, ini The film semua was salah paham. translated and Kakek narrated aku by adalah Amnesia. teman sekelas Wuyu. Juga cucumu. Benar. Jangan mencoba mendekat. Aku tidak punya cucu perempuan yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Orang tua, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Menurut peraturan kasino, laksanakan pemotongan tangan. Ya, Kakek, Pak tua ini salah paham. Ini semua salah paham. Orang tua, tangani semuanya. Sesuai dengan aturan kasino. Mari kita kirim mereka ke kantor polisi. Juga tutup kasino ini. Kita tidak bisa membiarkannya merugikan orang lagi. Ya, bawa mereka pergi. Yo, pergi bawa para gadis ke toilet untuk menyegarkan diri. ya, Kami menantikan kembalinya orang tua itu dengan hormat. Anak-anak bangun. Tahun aku mengumumkan pensiun dari dunia perjudian, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan pernah lagi memasuki permainan judi. Masalah hari ini juga dipaksakan oleh situasi. Dan kamu, kembali dan fokus pada pekerjaan kalian masing-masing. Aku juga ingin menjalani hidup yang sederhana dan biasa, dan menghabiskan sisa hidupku dengan damai. Tapi, Kirim aku kembali. anakku sangat sukses sekarang. Manajer umum kasino Kian Kun. Dia kaya. Ya, aku baru saja melihatnya mengendarai merchandise ke sini. Dia pasti punya kekuatan. Wang tua beruntun. Tidak seperti Wu Tua. Dia punya cucu perempuan yang mengecewakan. Dan dia membicarakannya setiap hari. Benar sekali. Seorang pria tua yang hidup dari pensiunannya. Bukankah dia hidup dengan memenangkan uang kecil dari kita? Dia bahkan tidak mampu membeli telinga babi. Ya. Lihat cepat. Begitu banyak mobil mewah berdatangan. Masing-masing mulai dari 1 juta. Seorang tokoh besar akan datang. Urun Liu. Pak Tu, apakah Anda benar-benar tidak akan kembali? Beberapa tahun terakhir ini, Anda tidak ada di sini. Beberapa master datang dari Asia Tenggara. Dan mereka tentu saja cukup menindas orang-orang kita. Sekali kamu memasuki dunia perjudian, kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri ketika mereka pertama kali kecanduan judi. Mereka seharusnya tahu nasib mereka. Karena Anda master tua tidak mau keluar dari pensiun. Bagaimana kalau begini? Terimalah 100 juta ini. Jangan khawatir, ini semua uang bersih. Baiklah, Master tua, sebuah villa di lereng bukit. Gaya yang Anda suka. Kami pergi terburu-buru, jadi kami tidak siap. Master tua, mohon jangan meremehkannya. apa yang sedang kamu lakukan? Master tua, kami akan pamit di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Dan para saudara pasti akan datang. Kami pergi. kakek orang-orang ini, siapa mereka? Menurutku identitas mereka tidak sederhana. Aku dulu bekerja untuk mereka. Generasi yang lebih tua menghargai kesetiaan dan kebenaran. Mereka membantuku. Itu hanya The film bantuan was kecil bagi translated mereka. and Benarkah, kakek? narrated by Amnesia. Sungguh, ayo pergi. Urun Liu. Mobil-mobil itu membawa Anda kembali. Aku terjatuh. Mereka takut aku mencoba merekayasa kecelakaan. Jadi mereka membawaku kembali. Aku tahu itu. Seorang nenek tua. Sosok kuat macam apa dia? Apa yang Anda katakan? Dosan murid Wurun Liu. Raja penjudi telah muncul. Ya, di sebuah kasino kecil di Jiangzhou. Seseorang melihatnya. Master, sudah 18 tahun. Sudah waktunya untuk melunasi hutang ini. Bukan begitu? Yo. Ini kartu gaji kakek. Pergi, bayar biaya pengobatan ibumu. Ambil ini. Baiklah kakek, kalau begitu aku akan datang menemuimu di lain hari. Baiklah, pergi. Yuku sudah dewasa. Cukup. Bukankah itu hanya seorang pegawai kecil? Anak Wang Danian. Sekarang dia adalah orang yang benar-benar sukses. Manajer umum kasino Kian Kun. Jadi Anda adalah Tuan Wu.
Anda biasanya memenangkan banyak rokok dari ayahku kan? Kasino Kian Kun. Tadi malam bos Kasino Wan Hao. Wan Dinyo berlutut di hadapanku. Dan memanggilku kakak sambil bersujud. Kamu memanggilku bulu tua. Bukankah itu ketidaksesuaian generasi? Lihatlah Anda seseorang, dengan satu kaki sudah di kuburan. Apa yang Anda pura-purakan di depanku? Dan berlutut kepada Anda. Apakah Anda tahu siapa bos Wan Hao? Aku tidak tahu sebelumnya. Tapi aku tahu sekarang. Dia orang yang tidak berguna. Orang tua bangka, saya bilang Anda gemun dan Anda mulai terengah-engah. Urun Liu. Bukankah Anda hanya tahu beberapa trip? Dan memenangkan sedikit uang rokok dari kami, di depan anakku. Hak apa yang Anda miliki untuk menyombongkan diri? Sudahlah. Ini masalah kecil tidak perlu marah. Pak Tua Wan, anakmu meninggalkanmu sendirian di panti jompo. Apakah kamu menyebut itu orang yang sukses? Ketika kamu mengalami penyumbatan usus, tidak ada yang akan membayar tagihan rumah sakitmu. Jadi ini terhitung sebagai orang yang sukses. Anda, setidaknya ayahku punya seorang putra. Saya dengar. Putra Anda ditakdirkan untuk mati muda. Rasa sakit orang berambut putih, mengantar berambut hitam. Pasti sulit ditanggungkan. Anda berani memukulku. Anak muda, jaga bicaramu. Urun Liu. Beraninya Anda. Anakku adalah manajer umum kasino Kian Kun. Anda berani menyentuhnya. Apel, Anda pikir Anda bisa begitu saja pergi setelah memukulku? Apa kau mau dihajar lagi? Dasar orang tua. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, Anda tidak akan tahu diri. Sudahlah. Dia sudah sangat tua. Mengapa Anda berdebat dengannya? Menyingkirlah. Dasar hantu tua miskin Anda telah mengotori pakaianku. Bagaimana jika saya mendapat nasib buruk karenanya? Mengapa Anda mengumpat, anak muda? Bagaimana jika saya mengumpat Anda? Saya menghormati Anda dengan mengumpat Anda, hari demi hari. Yang Anda tahu hanyalah bermain kartu taruhan kecil, sekumpulan nenek tua yang hanya menunggu mati. Apakah Anda tahu apa itu permainan kartu? Apakah Anda tahu apa itu judi? Maksudmu kau sangat memahaminya. Tentu saja saya mengerti. Dan saya katakan kepada Anda, kalian semua adalah cucu di depanku. Anda tahu itu. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Mereka yang ada di sini, setidaknya adalah orang tua Anda. Tepat sekali. Anda baru saja mengambil semua biaya hidup kami. Dan sekarang Anda mempermalukan kami seperti ini. Apakah Anda mengerti rasa hormat kepada orang tua? Omong kosong. Anda kalah dariku karena Anda tidak kompeten. Berhentilah mencoba menindasku dengan senioritas. Tidak ada senioritas di meja poker. Tidakkah Anda tahu itu? Kau sehebat itu. Kalau begitu aku ingin belajar darimu. Hanya Anda. Tahu beberapa trik. The film Kau was pikir kau lebih translated unggul. and Orang narrated seperti by ini M. perlu diberi Media. pelajaran. Benar. Kau berani. Tentu saja saya berani. Tapi, saya khawatir Anda akan kehilangan celana Anda. Urun Liu. Trik kecil Anda. Tidak cukup di hadapan putraku. Tapi jika kau bersedia untuk memberiku bantal kulit harimau di ruangan itu sebagai hadiah, aku akan menyuruh putraku mengampunimu. Bantalan itu milikku. Mas kawin istriku dari keluarganya. Kau berani menyentuhnya. Tua kami tidak bisa menghentikannya. Wang tua mengambil alas tidur. Wan Deva, Untuk apa kau berteriak? Kau ingin berjudi kan? Baiklah. Jika kau menang, uangnya milikmu. Dan bantalnya akan dikembalikan kepadamu. Tapi jika kau kalah, kau harus keluar dari asrama. Dan biarkan ayahku tinggal sendiri. Dan cuci kakiku setiap hari. Tua jangan setujui mereka. Mereka menindas kita. baiklah. Aku bertaruh. Bicara. Bagaimana kita bermain? Terserah. Kalau begitu mari kita main Golden Flower. Tua mungkin kita lupakan saja. Tepat sekali. Paling buruk kita berhenti minum bulan ini. Bagikan kartunya. Aku menyerah. Satu sumpit adalah 100 yuan. Urun Liu. Kau kalah 500 yuan di putaran ini. Lanjutkan. Satu sumpit adalah 100 yuan. Pak Wawan. Kalian sudah kalah 8.000. Tua setelah beberapa putaran ini. Biaya hidup kita kembali. Ya, cucu perempuanku yang kecil. Biaya penitipan anak bulan ini. Juga kembali. Kalian sekelompok hantu miskin. Masih menganggap ini uang. Ini bahkan tidak cukup untuk 1 kali makanku. Baiklah, lanjutkan. Bagaimana kalau kita menaikkan taruhannya? Naikkan taruhan berapa banyak? Satu sumpit adalah 1000. Dan yang ini. Bukankah ini terlalu tinggi? 500 sumpit adalah 100 yuan. 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 500
Bagaimana kalau? Tutup mulutmu. Endu. Aku bertaruh 10.000. 10.000. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Mereka semua kabur. Ada apa? Kau belum kehilangan nyali kan? Dan kabur juga. 15 sempit aku ikut. Untung jika kau kalah di putaran ini. Seluruh pensiun setahunmu akan hilang. Tidak masalah, anggap saja. Bon tahun baru untuk cucuku. Dasar orang tua bodoh, jangan sombong begitu. $300.000. 300.000. Danian, mobil ini terlalu berharga. Kau tidak bisa mempertaruhkannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan kalah di putaran ini. Orang tua bagaimana menurutmu? Kau ikut atau menyerah? Jika kau tidak ikut, kau harus memanggil ayahku. Leluhur. The film was translated and Kalau begitu narrated bukankah by aku M akan Media. berperan sebagai master hebat lagi? Orang tua. Bagaimana menurutmu? Aku ikut. 300.000 dengan apa kau akan ikut? Kakek, Yo. Nenek tua, jika kau tidak punya anak untuk membayarmu. Lihatlah cucu perempuanmu, sangat menarik. Kenapa kau tidak mempertaruhkannya juga? kau terlihat cukup berpendidikan. Mengapa kau berbicara begitu kasar? Sayang, tunggu sampai kakekmu kalah dan menyerahkanmu padaku. Aku akan membawamu menikmati hidup mewah. Kau akan menyadari bahwa di hadapan uang, apa artinya harga diri dan kesopanan? Anak muda. Kau mencari mati. Hentikan omong kosong ini. Katakan saja padaku, kau ikut atau tidak? Jika kau tidak ikut, maka berlututlah dan panggil ayahku. Leluhur. Kakek bertaruh melawannya. Untuk memberi pelajaran yang pantas kepada orang sombong ini. 1 juta. Nenek tua kau mencoba menakutiku. 1 juta, mengikat kalian berdua kakak dan cucu perempuan. Bisakah kau menghasilkan 1 juta? Jangan khawatir tentang apakah kartu ini punya 1 juta atau tidak. Jika aku kalah, meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki, aku akan mengumpulkan 1 juta untukmu. Bagus, kalau begitu mari kita tunjukkan kartu kita. Berhenti. Apa kau mau mundur? Bukankah kau baru saja bilang kau suka bermain besar? Kau berani bermain dengan taruhan yang lebih tinggi lagi. Apa maksudmu? Yo sertifikat rumah. Tambahkan 500.000 lagi. 500.000. Kau. Aturan Golden Flowell adalah selama kau punya chip kau bisa menyamai taruhan sampai lawan kehabisan chip dan menyerah. Nak, jangan berjudi lagi. Pak Wawan, putramu adalah manajer kasino Kian Kun. Aturan meja judi ini, aku tidak perlu menjelaskan, semua orang mengertikan. Setelah taruhan diletakkan di meja tidak ada penyesalan. Jika ada yang mundur, mereka harus meninggalkan sesuatu. Tidak bisakah kita berhenti bermain saja? Paling buruk, aku akan memberikan kasur itu saja. Kembali padamu. Nenek tua kau mencoba menipuku. Ayah, biarkan dia bertaruh. Siapapun yang tidak bertaruh hari ini adalah pengecut. Sekarang chipnya masih kurang 12 juta. Kau mau menyamai dengan apa? Karena kau mengaku sebagai orang kaya dan tidak menghormati orang yang lebih tua darimu, maka hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Nenek tua, jangan keterlaluan. Kalau begitu samai taruhannya. Tepat sekali, bertaruhlah. Siapa tadi yang bilang kita semua hantu miskin tua? Apa kau terkejut sekarang? Kakakku kita masih punya cara. Jika kau kehabisan uang, maka bersujud dan minta maaf kepada paman dan orang tua ini di meja. Kita akan mengakhiri putaran ini hari ini. Danian, kenapa kamu tidak minta maaf saja? Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging. Membuatku minta maaf padamu. Mimpi saja. Pengembangan properti baru 150 meter persegi. The film was translated and narrated by M Media. 15 juta. Danian, kamu sama sekali tidak bisa melakukan itu. Pergi sana.
Orang tua, sekarang di atas meja, aku punya 300.000 chip lebih banyak darimu. Bagaimana kalau begitu? Apakah kamu akan menunjukkan kartumu atau tidak? Lihat itu. Anak muda ini sudah kehilangan akal. Kurangi omong kosong. Jika kamu tidak bisa menyamai taruhannya, aku akan menunjukkan kartuku. Ambil 100 juta ini. Tunggu sebentar. Kami menyamai 500.000. Siapa kamu sebenarnya? Saya adalah asisten pribadinya. Wu Tua. Ada apa denganmu? Pesona pribadiku terlalu besar. Aku tidak punya pilihan tahu-tahu. Nah. Sekarang chipku. Lebih banyak darimu. Kau ikut atau tidak? Nah. Dengarkan ayahmu. Jangan berjudi lagi. Mari kita akui kekalahan. Mengakui kekalahan. Jika aku mengakui kekalahan 18 juta yuanku, akan sia-sia. Tapi kita sudah tidak punya uang lagi. Ayah, ketika ibuku meninggal, bukankah dia meninggalkan polis asuransi kecelakaan? Keluarkan dulu. Biarkan aku menggunakannya untuk keadaan darurat. Keluarkan dulu. Apa yang kamu katakan? Ayah, apa yang ada di meja itu adalah seluruh hartaku. Bisakah ayah tega melihatnya? Semuanya sia-sia atau apakah ayah mengatakan, ayah ingin aku kembali dan menjalani hidup susah bersamamu? Pak Tuawan, apakah ini putramu yang sukses? Berbakti. Apa yang kamu bicarakan? Anakku, jika aku tidak memanjakannya, siapa lagi? Dan Yan ayah akan menyamai taruhan untukmu. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Ketika aku menang, aku akan membelikan ibuku sebidang tanah feng shui utama. Tunggu sebentar, kami akan terus menyamai. Apartemen 300 meter persegi. 3 juta. Penasihat Xiang, aku percaya pada paman. Wanita, apa kamu gila? Kamu bahkan belum melihat kartu orang tua ini. Namun kamu berani mempertaruhkan 3 juta yuan. Rumahnya ada di dalam. Aku bilang, aku percaya paman pasti akan menang. Kartu-kartunya tidak perlu dilihat. Bagus. Kalian semua memaksaku, bukan? Aku akan melawan kalian semua hari ini. Bos gua. Aku butuh pinjaman. Pinjaman. Kartu macam apa yang sebenarnya dimiliki Danian? Dia tidak hanya mempertaruhkan seluruh hartanya. Sekarang dia bahkan butuh pinjaman. Aku ingin meminjam 5 juta yuan. 5 juta yuan. Putra Wang tua ini, dia benar-benar pria yang melakukan hal-hal besar. Dengan keberanian seperti ini, kartunya pasti kuat. Setoran kartu bank, 5 juta yuan. 5 juta yuan telah disetorkan. Apakah kamu akan menyamai taruhan sekarang, atau menunjukkan kartumu? Lima juta yuan. Bayar kembali uangnya dalam 3 jam. Hanya bayar 1 biaya penanganan. Tapi kita bisa mengambil lebih dari 5 juta yuan miliknya. Kesepakatan ini layak, orang tua. Kamu pasti ketakutan setengah mati kan? Ketakutan setengah mati. Berlututlah sekarang juga. Dan panggil aku kakek. Dan aku akan mengampunimu. Dia pasti punya 7 atau 8 juta yuan sekarang kan? Benar sekali. Untuk menyamai taruhan sekarang, kamu butuh setidaknya 6 juta yuan. Apa yang dimiliki orang tua ini untuk melawanku? Dan kalian semua. Kalian belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup kalian kan? Anak muda. Kau mencoba memaksaku untuk menyerah. Aku tidak hanya ingin memaksamu untuk menyerah. Sekarang aku ingin menggunakan uang untuk menghancurkanmu. Ini sudah keterlaluan. Kamu yang menaikkan taruhan. Wu tua tabungan hidupku. Aku sudah mempertaruhkan semuanya padamu. Benar sekali, kita tidak melakukan ini untuk keuntungan. Kita melakukannya untuk harga diri. Ini adalah milik cucu perempuanku yang kecil. Hadiah ulang tahun ke-6. Hadapi dia. Hadapi dia. Kami akan membantumu bertaruh. Hadapi dia. Kalian para orang tua. Apa kalian semua gila? Apakah kalian lupa bagaimana Wu tua pernah memenangkan uangmu sebelumnya? Memenangkan rokok dan alkoholmu. Pak Tua Wang, jangan berkata begitu. Uang yang dimenangkan Pak Tua Wu dari kami di masa lalu, dia mengembalikan semuanya kepada kami. Tepat sekali. Rokok yang dimenangkan Pak Tua Wu dariku, dia mengembalikanku 2 batang sehari. Mengatakan bahwa, karena kita sudah tua, merokok terlalu banyak, tidak baik untuk kesehatan kita. Dan alkoholku. Cukup. Demi keuntungan kecil. Kau mengosongkan seluruh tabungan hidupmu untuk berjudi dengannya.
Saat kau kalah, kau akan punya banyak hal untuk ditangisi. Kartu Hall anakku. Aku sudah melihatnya. Urun Liu. Kau pasti akan kalah. Terima kasih semuanya atas kepercayaan kalian padaku. Kalian telah mempertaruhkan seluruh kekayaan kalian dan kesejahteraan kalian padaku. Bagaimana bisa aku membiarkan kalian kehilangan Guan? Kehilangan Guan. The film was translated and narrated by M. 10 juta Media. untuk melihat Kartumon. 10 juta. 10 juta. Urun Liu, lihatlah dirimu. Sangat lusuh. Dari mana kau mendapatkan 10 juta? Kompleks apartemen sendiri kami punya mesin pengumpul. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa saldonya. Jika aku memberitahu mereka kartu ini memegang 100 juta, mereka akan semakin tidak percaya. Apakah kartumu benar-benar berisi 10 juta? Lihat baik-baik, ini adalah kartu hitam Citibank. Terlepas dari apakah ada uang di dalamnya, itu bisa memobilisasi 10 juta aset liquid di bank manapun. Black card. Ya, ini adalah black card. Ya, aku melihatnya di berita. Ini kartu ini. Kau bilang begitu jadi begitu. Mengapa aku harus percaya padamu? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi memeriksanya. Nah, aku baru saja memeriksa. Itu benar-benar sebuah black card. Kami tidak punya uang untuk menandinginya. Kau tidak punya trips. Aku jelas. Anakku punya tripes. Aku baru saja melihat kartunya. Itu tidak mungkin. Sepertinya hari ini kita telah bertemu seorang master. Kakak Wu. Bukankah kita tadi hanya bercanda? Benar hanya bermain-main. Bagaimana ini bisa menjadi seperti ini? Lihatlah aku. Aku tidak bercanda denganmu. Jika kau punya chip, maka ikut. Jika kau tidak punya chip, maka menyerah. Ini adalah aturan meja judi. Pak Tua Wu. Aku mohon padamu, ampuni aku. Mari kita batalkan saja putaran ini. Kumohon. Baiklah, mengapa tidak bisa? Danian masih muda. Tidak tahu apa-apa. Pak Tua Wu, kau jangan-jangan memperlakukannya sebagai setara. Jika dia tidak mengerti, maka biarkan saja. Jika aku yang kalah hari ini, apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Kau tidak bisa begitu saja membiarkannya. Tepat sekali. Mengapa kita harus membiarkannya begitu saja? Pak Tua Wu, aku salah, aku salah. Aku mohon padamu untuk mengampuniku. Anggap saja aku kentut dan biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Kau tidak hanya tahu kau salah. Kau tahu, kau akan kehilangan segalanya. Bantangan terbesar dalam bermain kartu adalah keserakahan yang tak terpuaskan dan tidak menyisakan uang untuk orang lain. Sayangnya kau memiliki kedua poin ini. Kau ditakdirkan untuk kalah sepenuhnya. Ya Pak Tua Wu, aku salah, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak membantahmu. Aku juga seharusnya tidak bercanda tentang keluargamu. Aku mohon, tolong lepaskan aku kali ini. Aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku mohon padamu untuk mengampuniku. Pak Tua Wu, tidak. Saudara Wu, aku akan segera mengembalikan ini. Kapat kulit harimau kepadamu. Anggap saja bahwa Danian masih muda. Kau bisa memintaku untuk mengampunimu. Kau harus meminta maaf kepada orang tua dan paman yang hadir di sini. Jika mereka memaafkanmu, aku akan mengampunimu. Aku minta maaf, Pak Tua Xiao Paman Liu. Aku salah. Ini semua karena mulutku yang kotor, yang tidak punya rem. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Aku juga seharusnya tidak memanggilmu miskin. Tolong ampuni aku. Aku akan menyiapkan 2 meja di Beoisai. Minumlah dan bersenang-senanglah. Siapapun yang bersedia datang dipersilakan. Aku minta maaf padamu. Anak muda, dengarkan nasihat orang tua. 9 dari 10 taruhan berakhir dengan kekalahan. Tidak berjudi berarti menang. Anak muda seharusnya tidak selalu memikirkan menjadi kaya mendadak. Kamu harus membumi dalam tindakanmu. Danian. Dengarkan Pak Tua Wu. Betapa baiknya dia berbicara. Mulai sekarang kita tidak boleh lagi sembrono. Pak Tua Wu. Aku salah. Aku pasti akan menjadi orang baik. Orang baik di dunia ini.
adalah seseorang yang punya uang. Bos Huang. Pak Tua Wu. Bos Huang ini dan investor luar negeri membuka kasino bersama. Latar belakangnya tidak sederhana. Tuan Qian Kun pemilik kasino. Itu kamu yang membuat direktur pelaksana saya meminjamkan 5 juta untuk berjudi denganmu. Dan Yan, kamu adalah orang kasino Qian Kun saya. Namun kamu justru di sebuah kecil ruang kartu senior. Kehilangan begitu banyak uang. Sungguh memalukan, Bos Huang. Saya menerima konsekuensi taruhan ini. Omong kosong, jika masalah ini tersebar, orang luar pasti akan menertawakan saya, mengatakan kasino Qian Kun tidak punya orang cakap. Orang tua, saya ingin tahu master mana yang kamu miliki, membimbingmu. Apakah kamu tertarik untuk bertemu dengan saya? Tidak tertarik. Raja. Bos, siapa itu yang membuatmu secara pribadi bergegas ke kasino Marriott untuk menyambut mereka? Apa yang kamu tahu? Hari ini, 3 raja judi besar di Asia berkumpul di sini. Kabarnya, mereka di sini untuk menyambut tokoh penting. Mungkinkah? Apakah itu raja judi yang legendaris? Itu dia. Ketua yang mulia, saya The mohon film maaf was atas kesalahan ini. translated and narrated by M Media. Kamu mengenalku. Tidak, saya tidak mengenalmu. Seseorang yang bisa menggemparkan 3 raja judi besar, tentu bukan tokoh kecil seperti saya. Siapa yang mungkin tahu? Kamu tidak mengenalku. Lalu mengapa kamu berlutut di hadapanku? Ini bukan tahun baru atau hari libur. Semuanya. Harap bubar. Aku juga perlu keluar jalan-jalan. Bubar. Tetua yang mulia, hati-hati di jalan. Bos, siapa Tuan Tua Wu ini? Kamu memperlakukannya dengan hormat seperti itu. Beruntung kamu tidak menyinggung perasaannya. Kalau tidak, ketika hanya tersisa serpihan tulang, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Ya. Dan Yan, kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Singkirkan barang-barang itu. Cepat bayar kembali pinjamannya. Ya. Bertemu dengannya, kamu beruntung. Ayo pergi. Yoyo kembali ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Anak ini memiliki kehidupan yang sulit. Dia kehilangan ayahnya saat masih muda. Ibunya jatuh sakit saat SMA dan tidak pernah pulih. Mengikuti orang tua sepertiku, dia telah cukup menderita. Yoyo adalah anak yang pengertian dan rajin belajar. Aku percaya bahwa dia, setelah lulus, pasti akan mencapai sesuatu yang hebat. Paman, apa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Aku hanyalah orang tua. Apa yang perlu dipertimbangkan? The film was translated Bukankah and ini konselor narrated Xiang by kita? M Media. Paman, lari cepat. Lari? Kemana saya harus lari? Xiang Manwei, saya sudah mengejarmu begitu lama, dan kamu tidak mau setuju. Saya tidak menyangka, kamu akhirnya menemani bajingan tua ini. Apel. Bajingan tua ini, tua tapi perkasa, dia bisa memuaskanmu. Beberapa pemuda, gelap dan jalan licin, hati-hati. Bajingan tua, berhenti mencampuri urusan kami. Segera pergi, jangan buang waktu kami para saudara. Bersenang-senang. Manli, apakah kamu ingin kami keluar dan bermain denganmu? Kami para saudara, sangat pandai merawat kakak perempuan. Minggir, kalau tidak aku akan memanggil bantuan. Silakan panggil. Saya suka mendengar kamu berteriak. Pria tua, beraninya kamu merusak kesenangan kami. Paman, hati-hati. Ini, orang tua ini punya beberapa trip di lengan bajunya. Jika kamu berani bertindak seperti preman lagi, inilah yang terjadi. Bos,
Bos, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Apakah bos adalah gelar yang pantas kamu gunakan? Dasar bodoh yang ceroboh. Tuan tua, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anggap saja ini meregangkan ototku. Wang Lei, mengapa kamu di sini? Bicaralah dengan bebas. Tuan tua, Ghost Hand sudah kembali. Kali ini dia kembali. Dia bekerja sama dengan para ahli dari Asia Tenggara dan mengubah dunia perjudian menjadi kekacauan total. Selain itu, para saudara yang mengikutimu sebelumnya, semuanya telah didorong ke keputusasaan olehnya. Dia datang ke sini mencari balas dendam. Tidak apa-apa. Masalah Jianhu diselesaikan di Jianhu. Tuan tua, lalu kamu? Kirimkan kartu ini. Katakan bahwa Raja telah kembali. Ya, kami dengan hormat menyambut kembalinya Tuan tua. Baiklah, kamu harus kembali sekarang. Aku harus istirahat sekarang. Aku semakin tua. The film was Paman, translated kamu and sama sekali narrated tidak by tua. M Media. Kalian semua. Lanjutkan. Saya akan pergi sekarang. Paman, aku sudah berpikir lama. Kamu jelas bukan orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku, siapa sebenarnya identitasmu? Bagaimana kamu bisa mengenal begitu banyak tokoh penting? Masalah Jianhu hanya reputasi yang tidak pantas. Tidak ada yang perlu disebutkan. Baiklah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menemaniku untuk minum kopi? Kopi. Ikut saja denganku. Setelah begitu banyak hal terjadi, anggap saja membantuku menenangkan diri. Baiklah, kamu sudah merawat Yoyo untukku. Terima kasih atas usahamu. Aku juga seharusnya mentraktirmu kopi. Ayo pergi. Paman, ceritakan padaku tentang masa lalumu. Itu semua adalah masalah lama yang busuk. Apa yang perlu dibicarakan? Akhir-akhir ini, aku selalu ingin menulis sebuah artikel tentang anti penipuan dan anti judi. Itulah sebabnya aku pergi ke panti jompo hari ini, untuk mencarimu. Tolong ceritakan padaku. Baiklah, karena jika kamu tidak menganggapnya membosankan, maka aku akan menceritakannya kepadamu. Aku adalah pemain licin dari masyarakat lama. Mighty Manager di bawah Ghost Hand. Lin Ru dengan sekelas Zhang Manli. Bukankah ini Xiang Manli, ratu kecantikan universitas kita? Roro. Siapa ini? Dia adalah sahabatku dari universitas. Xiang Manli. Manli, apa kamu tidak akan memperkenalkan kami, temanku, Wurun Liu? Wurun Liu. Nama yang konyol. Manli, kamu adalah putri keluarga kaya. Dulu ada begitu banyak pewaris generasi kedua yang kaya. Mengejarmu dan kamu menolak mereka semua. Sekarang, bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada orang seperti ini? Seorang pria tua. Kamu tidak seharusnya bicara omong kosong. Soal selera, setiap orang punya pilihannya sendiri. Roro, bukankah kamu secara khusus suka mencari pewaris generasi kedua yang kaya dan berkuasa? Kamu, Ruru, jangan marah. Ada apa dengan pewaris generasi kedua yang kaya? Pewaris kaya membawamu menikmati makanan dan minuman terbaik, bepergian keliling dunia, dan melakukan hal-hal yang menarik. Paman. Ayo pergi. Pelayan. Minta bil. Manli. Tidak mungkin. Hanya minum secangkir kopi, dan kamu masih harus membayar The film was tagihannya. Orang translated macam apa and yang narrated kamu by temukan? M Media. Diam. Linro, aku tidak percaya aku pernah menyinggungmu. Jadi kamu tidak perlu terus-menerus menargetkan temanku kan? Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak perlu. Aku lupa memberitahumu. Dulu, tuan muda dari industri catering yang kamu kejar itu, bukan aku yang ikut campur. Dialah yang menemukan bahwa ikan di kolammu terlalu banyak. Zhang Manli, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya mengandalkan keluargamu yang punya sedikit uang kotor. Dulu kamu berpura-pura mulia. Sekarang, bukankah kamu masih terpaksa mencari seorang pria tua yang tidak berguna? Ini urusanku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Norashan, saya lihat kamu memiliki penampilan yang bagus. Jika kamu bersedia mengikutiku, saya bisa mempromosikanmu. Manli,
Kamu mungkin tidak tahu ini. Pacarku adalah murid Gauss Hand, manajer di bawah raja. Dia menghasilkan 1 juta setiap tahun jika kamu memohon padanya. Mungkin dia bisa memberi pekerjaan pada pria tuamu. Juashan. Siapa dia sebenarnya? Kampungan. Reputasi Gauss Hand tersebar luas. Murid raja yang hebat. Dia terkenal di mana-mana. Berhubungan dengannya adalah berkah yang kamu dapatkan dari beberapa kehidupan. Tidak perlu. Ketika aku hidup dalam kemewahan, dia masih mengemis makanan. Kamu kenal Gauss Hand? Hanya dia. Mengenal bosku. Bahkan jika makam leluhurnya berasap hijau, dia mungkin tidak akan punya kesempatan ini. Kalau kau tanya padaku, dia hanya ingin menumpang reputasi bos. Dan pamer itu saja. Orang seperti ini, aku sudah terlalu sering melihatnya. Pemuda itu sekarang, apakah dia sudah sombong ini? Tutup mulutmu. Kau berani menghina bosku. Percaya atau tidak aku akan mengulitimu hidup-hidup. Menghinanya. Jika dia di depanku, aku juga akan memukulnya. Guru. Kau orang tua. Kau akhirnya menjawab panggilanku. Juashan. Mulai sekarang, jangan beritahu orang luar bahwa kamu adalah muridku. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti itu. Ghost Hand? Masih berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Hanya orang miskin ini masih ingin mengenal seseorang seperti Joshan. Jiang Manli. Ini pria yang kamu temukan. Penuh omong kosong. Itu benar, seseorang yang tidak berguna seperti dia, dan tua, selain membual. Dia tidak punya kegunaan lain. Priaku, apakah dia seseorang yang bisa kamu hina? Kamu memukulku. Orangmu. The Juashan. film was translated and Kamu semakin narrated by parah M sekarang. Media. Lihatlah bawahanmu. Orang macam apa mereka itu? Guru, aku akhirnya mendengar guru memarahiku lagi. Suara itu. Guru, mohon tunggu muridmu datang. Dan secara pribadi, bersujud dan meminta maaf kepadamu. Itu benar-benar bosku Goshan. Guru. Guru. Aku akhirnya bisa bertemu guru lagi. Bos, Dia benar-benar bosmu. Lalu dia, Juashan. Setelah 18 tahun, kamu tidak berubah sama sekali. guru. 18 tahun. Aku memikirkanmu setiap hari dalam mimpiku. Jangan mencoba menjilatku dulu. Apa yang terjadi di sini? Beifei, kenapa kau di sini, bos? Aku, priamu, mengatakan gurumu adalah bajingan tua. bos? Guruku orang tua itu. Kau berani menyinggungnya. Enya. Guru, jangan marah mohon. Goshan, ada apa? Apakah orang tua itu memberimu pelajaran lagi? 3 Raja Judi Agung. 3 Raja Judi Agung, mengapa mereka ada di sini juga? Tuan tua, kami datang mengganggumu lagi. Tuan tua, kami datang mengganggumu lagi. Mungkinkah dia benar-benar raja? Jiang Manli, mengapa kamu begitu beruntung? Kakak Wu, Lepaskan. Kakak Wu. Kamu, Lin Rou. Paman itu adalah The priaku. film was Jangan pernah translated berpikir and untuk menyentuhnya. narrated by M Media. Apel, kau. Orangmu. Jangan bicara omong kosong. Manli, kita adalah teman baik. Kamu kenal tokoh sepenting itu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Norashan? Temanmu? Aku tidak mengenalnya. Bersihkan area ini. Personel tidak terkait. Usir mereka. Manli, Bos, dengarkan aku. Kalau begitu, silakan duduk semuanya. Guru. Guru datang ke Jiangsu kali ini. Setelah aku menerima kabar itu, aku segera bergegas ke sini. Guru tidak marah padaku, Kak. Juashan. Berlututlah untukku. Ya,
Guru. Duoshan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Guru. Muridmu tahu dia salah. Selama 18 tahun terakhir, aku belum berada di sisimu untuk memenuhi baktiku, dan selalu membuatmu khawatir. Itu salahku. Masih mencoba menipuku dengan kata-kata manis? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kematian putraku Wuzhen 18 tahun yang lalu diotaki olehmu di balik layar. Guru. Karena guru sudah tahu, maka tidak perlu bagi kita untuk berpura-pura menunjukkan kasih sayang guru murid yang mendalam. Benar. Ghost Han. Kau jelas tahu bahwa Tuan Tua hanya punya satu pewaris. Dengan melakukan ini, apakah kau pantas atas bimbingannya? Masih pepatah yang sama. Masalah Diangu diselesaikan bijianmu. Duoshan. Sejak hari aku mengusirmu dari sekte, kamu berhenti menjadi muridku. Guru. Aku telah belajar di bawahmu selama bertahun-tahun. Mengapa begitu tidak berperasaan? Karena aku sudah muncul. Hutang atas kematian putraku juga harus diselesaikan. Guru, apakah guru benar-benar mengabaikan hubungan masa lalu kita? Hubungan di masa lalu. Ghost Han, dulu ketika kau tidak punya uang dan berkeliaran di jalanan, Tuan Tualah yang menyelamatkanmu dan mengajarimu keterampilan. Namun kau membunuh putra satu-satunya dan menghancurkan keluarganya. Ikatan antara kita sebagai guru dan murid sudah lama hilang. Sekarang, hanya ada kebencian baru dan dendam lama. Lepaskan. Bagus. Sangat bagus. Kita hanya punya dendam baru dan dendam lama. Tuan Tua, aku hanya ingin bertanding satu putaran lagi denganmu. Kau The tidak film was pantas menantangku. translated and Aku jijik narrated by M. untuk berada di Media. meja yang sama dengan seseorang yang lebih buruk dari babi atau anjing. Tuan Tua. Sekarang, kau tidak punya pilihan lagi. Ini dia. Kalian semua siapa? Lepaskan aku. Jika kau menolak berjudi, keselamatan Nona Wu, aku tidak bisa menjamin. Kamu berani. Satu putaran. Hanya satu putaran. Mari kita selesaikan dendam kita dalam satu putaran. Baiklah. Aku bertaruh. Kakek. Yo-yo. Tuan Tua, jangan cemas. Ketika permainan berakhir, aku akan mengantar Nona Wu kembali. Baiklah. Mari kita mulai. Adapun uang ini, sebagian darinya adalah uang yang kau bayarkan untuk ibuku, pengobatan dulu. Dan bagian lainnya adalah uang untuk membeli nyawa putramu. Oleh karena itu, kita akan menentukan pemenangnya dalam satu putaran. Satu putaran untuk menyelesaikan dendam. Bagaimana? Ini jauh dari cukup. Aku ingin mempertaruhkan nyawa kita melawanku. Jika kamu menang, nyawamu dan buangnya, kamu ambil semuanya. Jika kamu kalah, pergi ke kantor polisi dan serahkan dirimu. Dan bertobatlah atas nyawa yang kamu hutangkan. Tutup semua kasino atas namamu. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di permainan judi. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari yang tak terkalahkan, raja yang tidak pernah kalah dalam pertandingan. Namun, aku harus menambahkan satu syarat. Bicaralah. Sertakan dia dalam permainan juga. Ghost Han, jangan memancing nasib. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Nona Shan. Jika kau ingin menaikkan taruhan, aku bersedia mempertaruhkan seluruh hartaku. Tidak. Ini ada hubungannya dengan dia. Tuan Tua tidak pernah tergila-gila wanita, tapi dia adalah satu-satunya pengecualian. Mungkinkah karena dia sangat mirip dengan istri guru dulu? Jika kau kalah, si cantik akan menjadi milikku. Kamu. Baiklah, aku akan bergabung dalam permainan. Mana? Wan Lei benar. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini. Paman, aku bersedia. Selain itu, aku yakin kamu pasti akan menang. Bagus. Panggil orangnya masuk. Lemei.
Tuan tua, Lemay. kita bertemu lagi. Terakhir kali adalah 18 tahun yang lalu, bukan? Tuan tua. Lemay, tapi 18 tahun yang lalu, kau menyaksikan kegagalanku dalam pertandingan judi. Dan The adalah film was bandar yang melihatku translated diusir dari and sekte. narrated Pada saat by yang sama, M kau Media. juga menyaksikan. Aku dikenai hukuman keluargamu. Memiliki dia sebagai saksi. Tidak bisa lebih tepat lagi, bukan? Baiklah, Ini adalah notaris berwajah besi yang kami undang. Dia bisa memastikan permainan kita adil, tidak memihak, dan bahwa yang kalah menerima kekalahan. kamu sudah memikirkan segalanya. Untuk menghemat waktu semua orang, mari kita bermain Stu Poker. Stud Poker. 2 kartu pertama akan dibagikan kepada setiap pemain. Setelah permainan dimulai, kartu-kartu akan secara otomatis terungkap mulai dari kartu kedua. Setelah setiap kartu dibagikan, dimulai dengan pemain yang menunjukkan kartu tertinggi. Taruhan dilanjutkan berlawanan arah jarum jam. Pemain dengan prioritas untuk bertaruh dapat memilih untuk menaikkan taruhan atau memeriksa. Setelah orang lain memasang taruhan, kamu bisa mempertimbangkan ikut atau menaikkan taruhan. Pertandingan judi ini, sesuai dengan aturan sirkuit perjudian, berakhir ketika salah satu pihak kehilangan semua chip mereka. Permainan berakhir, Anda diizinkan menggunakan teknik curang. Jika Anda tertangkap dan bukti ditemukan, Anda akan segera didiskualifikasi. Pertandingan berakhir. Pertandingan dimulai sekarang. Taruhan minimum adalah 50.000. Tidak ada batas atas. Kedua belah pihak silakan pasang taruhan Anda. Aku ikut. Queen of Clubs berbicara. Karena ini putaran pertama, mari kita santai saja. 500.000. Ikut. Ten F Spades berbicara. The film was translated and 5.000. narrated by M Media. Tuan tua, nyalimu. Tidak seperti dulu lagi. 5.000. Aku akan menaikkan 100.000 lagi. Four F Spades berbicara. Tuan tua, katakan padaku, jika aku sekarang bertaruh semua, apakah kau akan mengikuti? Hanya bercanda. Kita belum bertemu selama 18 tahun. Kita masih punya banyak cerita lama untuk dibicarakan. Mari kita santai saja. 1 juta? Mundur. Tuan tua, apakah kau benar-benar tidak sabar? Peringkat tangan dalam permainan Shawan. Urutan peringkat adalah sebagai berikut. Straight flush, 4 FA kind, full house, flush, straight 3 FA kind, 2 pair, 1 pair. Ini hanya 2 juta saja. Tuan tua, ketika aku muridmu dulu, kau sering memanggilku bodoh. Namun aku merasa bahwa kau benar-benar terlihat seperti orang bodoh. Kau dulu memarahiku karena... Kakak jelas bisa menang. Tuan tua, ada apa ini? Aku tidak bisa memahami strateginya. Secara logis, Tuan tua telah berpartisipasi dalam tak terhitung pertandingan judi lebih dari 100. Aku belum pernah melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Mungkinkah seorang wanita penggoda menyebabkan masalah? Tuan tua, kau sudah tua sekarang. Tanganmu tidak cukup cepat. Sebelumnya, raja yang terkenal dan mendominasi dunia perjudian sudah hilang selamanya. Sungguh disayangkan. Waktu tak kenal ampun. Pedang pusaka tumpul. Kecemerlangannya telah sirna. Bos, dia sudah berhenti menjadi legenda judi sejak lama. Apa yang The kalian film semua was tahu? translated and Meskipun guru narrated dulu by M mengusirku Media. dari perguruan. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Tidak peduli seberapa tidak berguna guruku menjadi. Aku hanya ingat ini. Dia akan selalu menjadi guru. Dari Ghost Hunt. Jangan berani-berani. Jangan biarkan siapapun tahu. Kamu adalah muridku. Aku tidak sanggup menanggung aib itu. Kau. Jangan terburu-buru. Ini masih pagi. Mainkan perlahan.
Bagikan kartu. Tuan tua, bermain begitu hambar membosankan. Mari kita tambahkan sedikit kegembiraan. Bagaimana? Kegembiraan apa? Untuk setiap kartu yang kita mainkan, yang memiliki kartu lebih tinggi, bisa bertanya satu pertanyaan kepada lawan. Tidak masalah. Tuan tua, kartuku lebih tinggi kali ini. Aku bertanya, Tuan tua, aku ingin bertanya padamu. Sejak kau menerimaku sebagai muridmu, kenapa kau tidak mengajarkan semua keahlian itu padaku? Bagiku, Aku menemukan bahwa kamu bermoral bejat. kau. Kartuku lebih tinggi kali ini. Juastan, kamu membunuh Seng Erku waktu itu. Pernahkah kamu menyesalinya? Guru, manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Jika aku tidak melakukan itu, aku akan selamanya ditekan olehmu, dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit. Flus. Aku menang. Guru, aku selalu ingin bertanya padamu. Karena aku sangat berbakat. Dan aku adalah satu-satunya muridmu. Kenapa kau tidak bisa mengakui keunggulanku? Kamu benar-benar ingin tahu. Kalau begitu akan kuberitahu hari ini. Awalnya, aku tidak ingin menjadikanmu murid. Ibumu lah yang berlutut di luar pintuku selama 3 hari 3 malam. 20 tahun yang lalu. Master Wu, tolong saya mohon Anda menerima putra saya sebagai murid. Kakak, kembalilah. Aku tidak akan menerimanya. Master Wu, ketika Anda diburu waktu itu, sayalah yang menyelamatkan Anda. Anda berkata saat itu, bahwa selama saya datang kepada Anda, apapun kondisinya, Anda akan membantu saya sekali. Saya hanya meminta Anda menerima putra saya. Aku memang mengatakan itu. Tapi, begitu kamu memasuki dunia perjudian itu, sedalam lautan, berapa banyak orang kehilangan keluarga dan nyawa karena itu. Tapi mengapa kamu masih bersikeras agar dia menjadi muridku? Putra saya belum mencapai apa-apa sekarang. Dia berjudi terus-menerus. Setiap beberapa hari, dia entah dikejar oleh penagih hutang yang mematahkan kakinya, atau terpaksa bersembunyi di mana-mana. Daripada begitu, lebih baik biarkan dia The masuk film dunia was perjudian. translated and Dialah, narrated by aku M. awalnya Lee. tidak berniat mengambil murid. Aku juga tidak ingin lebih banyak orang, sepertiku, melangkah ke dunia perjudian, tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Ibumu lah yang bersikeras. Itulah sebabnya aku menjadikanmu murid. Saat kau menerimaku sebagai murid waktu itu, bukankah itu karena kau menghargai bakatku? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ibuku tidak pernah memberitahuku tentang hal-hal ini. Aku tidak percaya padamu. Entah kamu percaya atau tidak. Jika kamu tidak percaya biarlah. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Lanjutkan membagikan kartu. Al-Aini. Guru tua, kau menginginkan es sekop ini untuk membuat Four of Fate kan? Sayangnya, es sekop terakhir ada di tanganku. Aku punya strike. Paman, apakah kita akan? Tua baik, guru tua permainan macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Seharusnya tidak seperti ini. Meskipun Ghost Hunt selama bertahun-tahun meningkatkan keahliannya dengan pesat, mengalahkan banyak master di dunia perjudian, dia masih murid guru tua. Guru tua, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Nasib seorang penjudi adalah kalah setiap kali mereka berjudi. Tidak berjudi adalah kemenangan. Ingatlah, jangan pernah menyimpan sedikit pun angan-angan. Keahlian guru tua tidak terduga. Itu bukan sesuatu yang bisa kau atau aku pahami. Guru, kau sudah tua sekarang. Rekor tak terkalahkanmu. Mulai hari ini, telah aku pecahkan. Juastan, hari ini, aku akan mengajarimu trik sulap sekte judi, teknik pamungkas terakhir. Teknik pamungkas apa? Kau masih punya satu gerakan lagi. Sekte judi, trik sulap tertinggi adalah tidak berjudi untuk menang. Aku sebenarnya tidak menginginkan es sikop. Karena aku membuat full house. Full house. Full House. Melihat ekspresi Ghost Hin, Paman telah menang. Aku tahu itu, Anda pasti bisa menang.
Kenapa aku masih kalah? Bagaimana itu mungkin? Ketika ibumu memohon padaku waktu itu, dia tahu dia sakit parah dan tidak punya banyak waktu lagi. Dia juga khawatir kamu akan menempuh jalan tanpa kembali dan mati secara kejam di jalanan. Dia menggunakan budi penyelamat nyawanya untuk memaksaku. Memaksaku untuk menjadikanmu murid. Jadi ibuku, sesaat sebelum dia meninggal, sudah menyiapkan jalan bagiku untuk hidup. Kamu terobsesi dengan trik sulap waktu itu dan bertindak tanpa kendali. Aku khawatir pikiran jahat akan muncul di hatimu. Itulah sebabnya aku selalu menahanmu, menolak membiarkanmu berkompetisi secara resmi. Tapi aku The tidak film pernah was menyangka translated bahwa and kamu benar-benar narrated akan by M. memaksaku Media. untuk berjudi denganmu dan bahkan menyebabkan kematian putraku. Dulu guru tua, secara pribadi menyaksikan putranya meninggal di depannya, menerima tantangan Ghost Hand, dan berpartisipasi dalam pertandingan judi itu. Saat pertandingan judi itu, Ghost Hand dikenai hukuman keluarga dan diusir dari sekte. 18 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Aku jelas sudah menguasai teknik Ghost Hand dengan sempurna. Bagaimana mungkin aku masih kalah? Ghost Hand, kamu mengkhianati sekte dan melukai sesama muridmu. Hari ini, atas nama Raja, aku dengan ini mengusirmu dari sekte. Terapkan aturan sekte. Tidak, guru. Umumkan kepada dunia perjudian. Mulai hari ini, Ghost Hand tidak lagi muridku. Itu juga sejak hari itu. Guru tua mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia perjudian, dendam dan kebencian. Benar dan salah, semua berasal dari keserakahan manusia. Ingatlah dulu, saat 4 raja judi bertarung dalam pertempuran penentuan mereka. Jika guru tua tidak memiliki niat baik, beberapa dari kita pasti sudah lama menjadi cacat satu tangan. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Selama 18 tahun terakhir, aku dengan susah payah melatih Ghost Hand-ku, mengalahkan semua lawan di dunia perjudian. Namun aku masih kalah darimu. Dulu aku hanya mengajarimu teknik curang. Aku tidak mengajarimu The bagaimana film was menjadi orang baik. translated and Hasil perjudian narrated sudah by M. ditetapkan. Media. Penuhi perjanjian judi. Pergi menyerah ke polisi. Bagaimana aku bisa kalah? Aku tidak percaya. Guru, aku belum kalah. Aku masih punya satu gerakan. Apa maksudmu dengan itu? Kau sudah kalah. Semua yang hadir, serta para notaris, semua bisa bersaksi. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Benar sekali. Ghost Hand, 18 tahun yang lalu, kau sudah kalah. Sekarang, kau masih tidak bisa menang. Jangan pernah berpikir untuk melakukan trik lagi. Guru, sebelum kita memulai permainan, bukankah kita mengatakan sesuatu? Jika seseorang tertangkap curang, bukankah itu dianggap kalah? Bukankah begitu? Ya, aturan itu ada. Ghost Hand, apakah kamu mengatakan guru tua curang? Dan kamu membongkarnya. Semua kartu ditumpukan ini sudah kutandai. Jika tidak ada tanda pada kartumu, maka itu berarti kamu curang. Itu benar. Kartu-kartu ini semuanya memiliki tanda. Kakek, Kamu sudah menjadi bocah licik sejak muda. Guru tua selalu jujur dan lurus sepanjang hidupnya. Pada dasarnya kamu tidak pantas menjadi muridnya. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Guru tua, akui saja. Kamu curang. Dan aku menangkapmu. Begitukah? Tapi dalam aturan ini juga disebutkan hanya mengungkap tidak cukup. Kamu juga harus menemukan bukti. ya Ghost Hand, apakah Anda sudah menemukan buktinya? Jika tidak ada bukti, sesuai dengan aturan dunia perjudian, gagal menangkap penipu berakibat amputasi tangan. Bukti ini sederhana bukan? Periksa kartu di tangannya. Jika kelima kartunya semuanya memiliki tanda, maka itu berarti aku gagal menangkap kecurangan. Jika ada satu saja kartu tanpa tanda, maka itu berarti dia curang. Dia tidak hanya harus meninggalkan nyawanya, dia juga harus meninggalkan wanitanya. Bajingan, ini sudah keterlaluan. Tenanglah. Kita harus percaya pada orang tua itu. Lawan meminta untuk menangkap penipu. Apakah Anda punya keberatan? Tidak. Aku setuju untuk menangkap penipu. Kartu ini memiliki tanda.
Kartu ini memiliki tanda. Kartu ini juga memiliki tanda. Kartu ini juga. Kartu terakhir juga ditandai. Saya telah mengikuti permintaan dan memeriksa dengan ketat kelima kartu. Hasil akhirnya, kelima kartu semuanya memiliki tanda. Instruktur Shang, gagal menangkap penipu. Gagal menangkap penipu. Aku tahu itu. Saya percaya paman pasti tidak punya masalah. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Kelima kartu ini semuanya memiliki tanda. Aku tetap kalah. Apakah ada kecurangan dalam permainan? Ini bukan tentang mengandalkan trik murahan. Ini membutuhkan penggunaan hatimu. Setumpuk kartu ini dibuat khusus olehku. Lagi pula itu dibuka di depan umum. Bagaimana kamu bisa menukarnya? Duastan, kamu diajar olehku. Tapi aku tidak pernah mengajarimu. Perintah jahat. Atau menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Jangan mengguruiku tentang prinsip-prinsip Agun. Ghostan, apa yang kau lakukan? Bicara. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Karena kamu ingin tahu, maka aku akan membiarkanmu memahami mengapa kamu kalah. Sejak awal, aku menemukan bahwa kamu telah memanipulasi kartu. Oleh karena itu, sejak awal, kamu tahu, aku telah membuat tanda, mengikutiku, membuang dan melipat kartu. Hanya menjerumuskanku ke dalam perangkap. Faktanya judi adalah jalan tanpa kembali. Aku kehilangan putraku karenanya. Kamu juga kehilangan ibumu. Bermain kartu. Hanya ada satu cara pasti untuk menang. Yaitu menang dengan tidak berjudi. Menurut taruhan, kamu kalah. Apakah kamu secara pribadi pergi ke kantor polisi untuk mengaku dan menyerah selama bertahun-tahun? Kamu telah menjalankan sarang judi, mengumpulkan kekayaan ilegal, dan menyebabkan kematian orang. Atau haruskah aku mengirimmu ke kantor polisi? Guru, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Bisakah kau memaafkanku? Aku pernah membuat kesalahan sebelumnya. Aku salah, oke. Karena itu masalahnya. Aku sebagai mantan gurumu akan melakukan satu hal terakhir untukmu. Wang Lei, kirim seseorang untuk membawanya ke kantor polisi. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Meskipun aku tidak berjasa, aku sudah berusaha. Bisakah kau memaafkanku? Karena kamu mengkhianati Sek. Menempuh jalan tanpa kembali ini, kamu tidak akan punya kesempatan. Bawa dia pergi. Jangan, aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Guru, aku tidak mau masuk penjara. Mohon maafkan aku. Baiklah, semua orang kembali sekarang. Ya. Semuanya sudah berakhir. Raja, janji dari 18 tahun yang lalu. Kapan Anda berencana untuk menepatinya? Ini, Janji apa? Raja, saya tahu, sejak istri Anda meninggal dunia, Anda belum pernah intim dengan wanita lagi. Anda hanya memiliki mata untuk putra Anda Wu Zeng. Tapi sekarang, jika Anda ingin memiliki yang lain, putra atau putri, datanglah ke Menara Tianxiang. Temukan saya di kamar peringkat surga. Saya telah menunggu Anda selama 18 tahun. Malam ini, Anda seharusnya menepati janji saya, bukan? Lemei, kita adalah kenalan lama. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tolong jaga martabatku ya. Wajah. Dulu ketika saya masih seorang gadis muda, Anda tentu saja banyak menggoda saya. The film Jika was Anda memfitnah pria translated saya and lagi, awas narrated atau by akan saya M. robek Media. mulutmu. Pria Anda, tepat sekali. Paman adalah pria saya. Raja. Anda masih memiliki karakter lama yang sama. Anda punya selera untuk tipe ini. Jelaskan maksudmu. Kembalilah ke sini. Mana? Dulu ketika gadis muda itu bekerja sebagai bandar, dia cukup sering dimarahi olehku. Dia hanya membalas dendam. Benarkah?
Sungguh-sungguh, jika kamu tidak percaya padaku, tanya Yoyo. Apakah kakek tip orang yang suka menggoda? Saya bersaksi, kakak saya bukan. Dia hanya suka bergaul di antara para tante-tante senam. Gadis nakal. Kamu memihak orang luar. Kalau begitu, janji yang baru saja dia sebutkan. Apa artinya? Apa yang kalian berdua sepakati? Omong kosong, jangan dengarkan omong kosongnya. Tunggu, saya seorang wanita. Saya mengerti wanita. Cara dia memandang Anda. Ada yang mencurigakan. Dia menyukai Anda. Suka kakak saya. Tidak ada yang seperti itu. Ayo pulang. Pulang, Paman. Giliran kartu terakhir. Apa kau benar-benar tidak curang? The film was Permainan judi ini translated benar dan and salah, narrated ilusi by dan kenyataan. Media. Kebenaran, apakah itu benar-benar penting? Tidak memasuki permainan ini adalah yang paling penting. Baiklah kakek. Saya mengerti. Saya bersumpah, saya sama sekali tidak akan mulai sekarang menyentuh perjudian lagi. Itu bagus. Bisa meninggalkan permainan tanpa cedera sama sekali adalah hal yang paling penting. Aku bermain kartu, tidak pernah demi menang atau kalah. Tapi untuk memperingatkan lebih banyak orang bahwa judi itu merusak. 10 kali bertaruh 10 kali kalah, tidak berjudi adalah menang. Ayo, kita pulang. Ayo, 10.000. Sebulan kemudian, Wan tua. Tampilkan potongan kertas itu. Wajahku sudah tertutup sepenuhnya. Tidak ada ruang tersisa. Tidak, hormati taruhan terima kekalahan. Potongan kertas ini harus ditampilkan. Tahan dia untukku. Tampilkan. kakek. Direktur Shang dan saya datang menemui Anda. Penulis Shang. Mari tunda potongan kertas itu untuk sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti. Paman, buku anti judi saya sudah dirilis. Responsnya sangat bagus. Saya membawakan satu salinan untuk Anda. Itu berita yang luar biasa. Kakek, saya punya kabar baik lainnya. Raja telah muncul kembali di dunia. Menyikapi berita ini, setelah tersebar, banyak kasino tutup dalam semalam. Dan mereka yang melakukan kejahatan, semuanya telah ditangkap. Ini benar-benar berita yang sangat baik. Mulai sekarang selama butuh aku ada di sini, judi sama sekali tidak akan diizinkan untuk merugikan orang lagi. Paman, Ghost Hand berkata, saya mirip dengan mendiang istri Anda. Apakah itu benar?